Hari ini dia agak rewel. Suka beli pakaian bekas loh. Hari ini dia agak rewel. Dari pagi maunya digendong terus. Udah tidur, baru dimasukin boxnya 1 menit bangun. Iya. She just wants to stay with mommy. Oops, sorry. Here you go. Kakinya sudah M shape, terus ini jangan lupa diikat supaya nahan, supaya nggak jatuh sih. Look at that. Hello semuanya. Hi, I want to hear my mom heartbeat, right? Jadi bayi itu kenapa kalau sama mamanya itu tenang tidur gitu ya, kalau diletakin bangun walaupun 1 menit. Sejak dalam kandungan kan bayi dengerin detak jantung ibunya. Nah ketika keluar, anak tuh tetap ngerasa nyaman sama emaknya, yaitu karena dia itu ngedengar detak jantung ibunya, dia mencium bau ibunya, itu yang bikin dia nyaman. So ya nggak apa-apa deh ya, gendong-gendong ya, gendong-gendong, nggak apa-apa deh sih. Dia sekarang usianya 2 bulan, belum 2 bulan sih, sekitar 6 minggu. Kemarin 1 bulan check up, berat badannya itu udah naik berapa ya, 1 kilo lebih lah, 5 kilo. Dia lahir 3 kilo, berat badannya sudah 5 kilo di usia 1 bulan. Iya. Aku sambil gendong bayi ya, kita cerita-cerita ya, curhat pengalaman ya, experience, sharing-sharing juga. Gak tahu nih seharian ini dari kemarin nggak mau diletakkan di tempat tidur, meskipun sama aku gini udah tidurnya nyak ini. Nah begitu aku letakin di tempat tidur, 1 menit aja bangun deh. Kalau gini aku sambil ngerjain kerjaan yang lain, sambil ngobrol pun dia anteng tidurnya nih. Realita tinggal di luar negeri. Untuk bagi sebagian orang mungkin ada ekspektasi yang kalau tinggal di luar negeri itu hidupnya bakalan enak, uang banyak, bisa jalan-jalan, makan enak terus, apalagi ya punya gaji besar. Pokoknya serba yang mewah gitu pikirannya kan. Padahal sebenarnya kita ngobrol di masalah pendapatan dulu ya. Pendapatan besar, iya besar kalau dikonversi mata uangnya ke rupiah. Penghasilan yang besar sekalipun pajaknya kan besar juga. Iya kan, pajak, asuransi, biaya lain-lainnya, biaya hidup, pajak dan asuransi itu nominalnya itu nggak sedikit. Kalau aku lihat sih di Indonesia lebih lumayan harga asuransi dan pajak ya. Selanjutnya mengenai pola hidup mewah, enggak sih, justru aku ngerasa selama aku tinggal di luar negeri aku jadi lebih hemat itu dalam arti nggak mau beli sembarangan yang nggak perlu gitu, nggak mau yang dikit-dikit jajan, dikit-dikit jalan kemana mampir beli, enggak. Kita beli segala sesuatu yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Contoh misalnya kalau dulu kan aku kalau jalan kemana itu ke mall, singgah beli baju bagus beli. Kalau sekarang mikirnya kapan mau dipakai,
musim kan di sini kan ada 4 musim. Kalau misalnya beli pakaian ini, dipakein cuma beberapa bulan, ini ganti musim, ganti model pakaian lagi gitu. Nggak worth it kayaknya kalau harus beli baju, setiap keluar beli baju. Oh ya, masalah pakaian lagi, belinya itu apakah selalu baru? Enggak. Kita itu suka beli pakaian bekas loh, thrifting. Pakaian bekasnya di sini kan bagus-bagus. Orang biasanya sekali pakai atau mungkin nggak dipakai ya mereka jual gitu dengan harga yang sangat-sangat murah. Nanti suatu saat aku tunjukin ke kalian di mana biasanya aku beli baju bekas ya yang kualitasnya masih bagus. Kalau untuk makanan juga aku jujur memang lebih sehat. Lebih sehat itu dalam arti mungkin dari pola hidupnya juga, aku ngikut dari pola hidup suami aku. Dia itu suka makan sayur sama buah. Kalau kayak fast food itu jarang, sekali-sekali boleh tapi jarang. Dia lebih prefer aku masak atau dia yang masak. Dan kalau kita keluar piknik kemana gitu, lebih senangnya dibikin sendiri karena sesuai dengan rasanya. Selanjutnya ekspektasinya bisa jalan-jalan. Ya, jalan-jalan itu kalau ada waktu dan tempatnya kemana. Kalau aku sendiri yang punya anak banyak, jalan-jalan itu menurut aku hal yang benar-benar bikin capek. Kalau kita mau ke tempat yang agak jauh dari rumah, biasanya sekali sebulan aja. Tapi kalau setiap sekali seminggu, aku yang keluar atau suami aja yang keluar atau kita semua keluar, biasanya ke taman-taman dekat rumah. Dan tempatnya biasanya ke museum. Kebetulan ada di kota tempat aku tinggal ini, museum untuk anak-anak itu ada beberapa tempat. Jadi sekali seminggu mereka bisa ke sana, dan ada satu tempat yang dikunjungi itu berkali-kali ya. Namanya anak-anak kan, mereka nggak ada pernah bosen nih ya. Dan ekspektasi selanjutnya terutama di winter, main salju. Ya, pertama kali aku ngalamin winter, jujur badan aku tuh rasanya sakit semua. Aku mimisan, badan sakit, mimisan, lemes, gloomy, sedih, segala macam perasaan di situ. Jadinya nggak semangat mau ngapa-ngapain. Anak-anak kan sekolah ya, akunya males banget keluar. Kalau aku bilang sih, aku jujur. Terus main salju tuh ya sekali-sekali lah kalau anak-anak mau, pas lagi anak-anak pengen. Kalau enggak, aku males aja. Dan selama 3 tahun tinggal di luar negeri itu, setiap tahun winter aku selalu mimisan, gak tahan dinginnya. Tahun keempat ini barulah aku bisa menyesuaikan diri, gak mimisan lagi. Ya gitu sih reality kehidupannya. Terus kalau mengenai pekerjaan rumah itu sebenarnya ya kita kerjain sendiri, gak ada asisten rumah tangga. Kalau di Indonesia kan enak ya, bisa hire asisten rumah tangga, kita bayar sebulan dan biayanya murah banget. Kalau dibandingin di sini itu nggak ada asisten rumah tangga. Kalaupun mau minta bantuan orang bersihin rumah itu kita harus ke company, ke sebuah perusahaan yang kita harus bayar. Pekerjaannya itu hitungannya per jam dan pekerjaannya spesifik. Misalnya pengen bersihin dapur, ya udah itu 1 jam atau 2 jam dia bersihin dapur, apakah termasuk sinknya, nata dapur. Atau misalnya mau deep cleaning, bersihin rumah seluruhnya, biasanya itu sekali setahun. Tapi ya itu biayanya itu untuk kerja 1 hari, kita minta mereka bersihin rumah kita, bisa biayanya sama dengan gaji sebulan. Ya mahal cuy, mahal banget. Jadi ya kita prefer ngurus semuanya sendiri. Kalau aku yang anak 4 ini, aku jujur kalau suami nggak bantuin, aku kayaknya aku udah nggak sanggup ngapa-ngapain. Syukurnya punya suami yang mau diajak kerja sama, dia ngurus anak. Kayak misalnya ini aku lagi di rumah sama si bayi, suami aku keluar sama anak-anak main ke taman atau main bola, main apa deh, pokoknya ajak mereka keluar sehingga aku bisa istirahat. Si gadis kecil ini bisa tidur tenang. Kalau enggak, berisik banget gitu, dikit-dikit mami. Ya gitu sih reality tinggal di luar negeri versinya aku. Nah, kalau kalian ada yang mau ditanyain, silahkan komen di bawah. Next aku bikin videonya mengenai apa aja yang kalian tanya. Ya, jangan lupa di subscribe juga supaya aku semangat bikin videonya.
cium bau emaknya kali ya, bau susu, bau keringat emaknya di situ.